إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini khatib berpesan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah kita senantiasa berusaha untuk menjalani setiap perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takwa adalah kita senantiasa mentauhidkan Allah dalam setiap peribadatan yang kita lakukan dan menjauhi perbuatan syirik dalam setiap peribadatan kepadanya. Takwa adalah kita senantiasa beribadah kepada Allah sesuai dengan sunnah atau tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ibadah tersebut mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar. Termasuk takwa adalah kita mencari sumber rezeki dari jalan yang halal dan meninggalkan sumber rezeki yang haram. Termasuk takwa adalah mendengarkan khutbah dengan tenang dan tidak mengobrol, apalagi sibuk dengan handphonenya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada khutbah kali ini khatib akan membacakan sebuah risalah yang penuh dengan keberkahan yang ditulis oleh seorang ulama yang hidupnya penuh dengan ilmu dan dakwah. Ulama yang hidupnya dihabiskan untuk menyerukan dakwah tauhid dan menasihati kaum muslimin agar tidak terjatuh kepada kesyirikan. Beliau adalah Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, dan risalah yang akan khatib bacakan kepada jamaah sekalian berjudul Al-Qawaidul Arba', yang artinya adalah 4 kaidah penting dalam memahami hakikat tauhid dan syirik. Kaum muslimin rahimakumullah, penulis rahimahullahu taala berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Aku memohon kepada Allah yang Maha Pemurah, pemilik arsy yang agung, agar senantiasa menjagamu di dunia dan akhirat, menjadikanmu diberkahi dimanapun engkau berada,
menjadikanmu bersyukur saat diberi nikmat dan bersabar ketika ditimpa musibah, dan senantiasa meminta ampun jika berbuat dosa, karena 3 hal tersebut adalah kunci kebahagiaan. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah, semoga Allah senantiasa membimbing Anda dalam mentaatinya. Al-Hanifiyah adalah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Al-Hanifiyah merupakan agama yang sama yang Allah utus seluruh para nabi dengannya, yaitu Anda beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya untuknya saja. Dengan agama inilah Allah memerintahkan semua manusia untuk bertauhid, dan untuk tujuan inilah Allah menciptakan mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku saja. Kaum muslimin rahimakumullah, jika Anda telah mengetahui bahwa Allah menciptakan Anda untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah bahwa ibadah tidaklah dikatakan sebagai ibadah kecuali jika disertai dengan tauhid. Sebagaimana salat tidaklah dikatakan sebagai salat kecuali jika disertai dengan bersuci. Oleh karena itulah, jika syirik mencampuri ibadah, maka rusaklah ibadah itu, sebagaimana hadas bila mencampuri kesucian. Kaum muslimin rahimakumullah, jika Anda sudah mengetahui kalau syirik bercampur dengan ibadah, maka akan merusaknya, menyebabkan gugur amalan pelakunya, dan menjadikan pelakunya menjadi penghuni neraka. Tentulah Anda akan mengetahui bahwa perkara yang paling penting bagi Anda adalah mempelajari masalah kesyirikan agar bisa menjauhinya. Semoga dengan mempelajarinya Allah dapat membebaskan Anda dari jerat kesyirikan ini, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman tentangnya, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa seluruhnya selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka ia telah tersesat dengan sejauh-jauhnya. Pengetahuan tentang syirik bisa didapatkan dengan memahami 4 kaidah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kaum muslimin rahimakumullah, kaidah yang pertama, Anda perlu mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta alam semesta dan pengatur segala urusan. Namun demikian, hal itu tidaklah menyebabkan mereka masuk ke dalam agama Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka,
Siapa yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan maka siapakah yang mengatur segala urusan? Maka orang-orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah menjawab, Allah. Maka katakanlah wahai Muhammad, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Kaum muslimin rahimakumullah, kaidah yang kedua, orang-orang yang senang berbuat syirik dan mendakwahkan kesyirikannya berkata, kami tidaklah berdoa dan tidaklah beribadah kepada mereka, yaitu kepada berhala, kepada mayat, kepada jin, kepada dukun, kepada benda-benda langit, kepada para malaikat, kepada para wali atau orang-orang yang soleh yang sudah wafat, kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dan meminta syafaat atau meminta mereka jadi perantara untuk mendoakan kami. Dalil tentang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allah yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang yang berdusta dan sangat ingkar. Adapun dalil tentang syafaat adalah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan mudarat bagi mereka dan tidak pula mendatangkan manfaat bagi mereka, tetapi mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, syafaat itu ada dua. Yang pertama syafaat manfiyah, yang kedua syafaat musbatah. Syafaat manfiyah adalah syafaat yang diminta selain kepada Allah dalam perkara yang tidak satupun yang mampu memberikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang suatu hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Yang kedua, syafaat musbatah adalah syafaat yang diminta dari Allah. Orang yang mensyafaati atau memperantarai dengan cara mendoakan itu dimuliakan oleh Allah
dengan syafaat tersebut. Sedangkan yang mendapatkan syafaat adalah orang yang Allah ridhai, baik ucapannya maupun perbuatannya, sesudah Allah mengizinkannya. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat kursi yang sering kita baca, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapakah yang mampu untuk memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin darinya? Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, jangan tidur. Jangan tidur. Bangun. Lalu kaidah yang ketiga adalah sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah manusia yang memiliki berbagai bentuk peribadatan. Di antara mereka ada yang menyembah para malaikat, nabi, orang-orang soleh, pepohonan, bebatuan, matahari dan bulan. Mereka semua diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak pandang bulu pada mereka. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah." Dan perangilah wahai Muhammad mereka sehingga tidak lagi ada fitnah di muka bumi ini, dan agama ini untuk Allah semata. Kaum muslimin rahimakumullah, dalil penyembahan mereka kepada matahari dan bulan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan juga kepada bulan. Dalil mereka, dalil penyembahan mereka kepada para malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina wa arbaba." Dan dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Dalil penyembahan mereka kepada para nabi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma
laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa putra Maryam, "Wahai Isa, apakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah? Maha suci Engkau, wahai Allah. Tidaklah patut bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sesungguhnya Engkau Zat yang maha mengetahui perkara yang gaib." Dalil penyembahan mereka kepada orang-orang saleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi. Dalil penyembahan mereka kepada orang-orang saleh adalah firman Allah, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura." Orang-orang soleh yang mereka ngalap berkah, minta didoakan, dan segala macamnya yang mereka sembah itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka, yaitu Allah. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya? Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Kaum muslimin rahimakumullah, dalil penyembahan mereka kepada pepohonan dan bebatuan adalah, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra." Maka apakah patut bagimu, wahai orang-orang musyrik, menganggap berhala yang bernama Al-Lata dan Al-Uzza dan Al-Manah yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak-anak perempuan Allah? Dan di dalam hadis Abi Waqid Al-Laitsi dia berkata yang artinya, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Dan ketika itu kami baru saja terbebas dari kekufuran, yaitu baru saja masuk Islam, baru mu'allaf. Sementara itu, orang-orang musyrik memiliki sebuah pohon bidara yang diibadahi, dan di sisinya mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di situ untuk cari berkah. Pohon itu dikenal dengan nama Zatu Anwar. Kami kemudian melalui pohon tersebut, lalu kami berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, pilihkan bagi kami pohon untuk menggantungkan senjata dalam rangka mencari berkah, sebagaimana mereka orang-orang musyrik memiliki pohon tersebut." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar para sahabat yang baru mu'allaf tersebut, Rasulullah bersabda, "Allahu Akbar." Ini seperti yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, "Buatkan kami Tuhan seperti Tuhan-Tuhan milik mereka." Sesungguhnya kalian melakukan perilaku orang-orang sebelum kalian. Jangan tidur, bangun. Kaum muslimin rahimakumullah, kaidah yang keempat, sesungguhnya kaum musyrikin di zaman kita ini
lebih parah dibandingkan kaum musyrikin di zaman dahulu. Kaum musyrikin di zaman dahulu berbuat syirik pada saat keadaan mereka lapang. Mereka berbuat syirik, maksud kami, ketika mereka tidak dalam keadaan lapang, yakni ketika dalam keadaan sempit. Tetapi ketika mereka dalam keadaan musibah, seketika mereka mentauhidkan Allah. Sedangkan orang-orang musyrik di zaman kita ini berbuat syirik dalam semua keadaan, baik ketika lapang maupun ketika sempit. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din, falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Maka apabila orang-orang musyrik ini naik kapal, berlayar ke tengah lautan, lalu mereka ditimpa dengan ombak yang besar, badai yang mengombang-ambingkan kapal mereka, seketika mereka langsung berdoa kepada Allah tanpa perantara. Dan mereka musyrik, jamaah sekalian, musyrik. Lalu seketika mereka sampai di daratan, kata Allah, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah risalah ini khatib bacakan, agar kita semua bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh merasa aman dari dosa syirik. Kita harus mempelajari segala macam bentuk kesyirikan yang merajalela agar kita bisa terhindar darinya. Dan kesimpulan dari risalah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada kaum yang mereka meyakini bahwa Allah adalah Sang Maha Pencipta dan yang Maha mengatur alam semesta. Tetapi karena kebodohan, karena hawa nafsu, menyebabkan mereka terjatuh kepada kesyirikan. Kaum muslimin rahimakumullah, bukankah di sekitar kita masih banyak kaum muslimin yang melakukan praktek-praktek kesyirikan? Padahal mereka mengucapkan La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Tetapi mereka masih mempercayai ramalan horoskop. Di majalah-majalah itu, bapak-bapak rahimakumullah, kalau ada majalah ada horoskopnya, buang. Jangan biarkan anak-anak Anda membacanya. Mereka masih mempercayai kalender primbon. Kalau mau nikah, tanya dulu hari ini sial atau tidak. Mereka masih mempercayai bahwa orang yang soleh, yang sudah wafat, dapat menyampaikan doa-doa dan hajat mereka. Masih banyak kaum muslimin yang berziarah kubur, tetapi niatnya salah. Mereka niatnya mencari keberkahan oleh mayit tersebut. Padahal ziarah kubur ini sunnah, tetapi dikotori oleh kebodohan-kebodohan kaum muslimin yang gak belajar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas penulis risalah yang penuh berkah ini dengan segala kebaikan dan pahala yang besar, serta merahmatinya. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya untuk agar kita senantiasa mentauhidkannya hingga kita kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقيم الصلاة.